pas udah keracunan jadi gak mau berharap lagi ada MBG lagi, maunya di stop aja. Bayangin, udah 10.482 anak keracunan gara-gara program makan bergizi gratis. Alih-alih dihentikan buat evaluasi total, programnya malah lanjut, bahkan anggarannya pun naik jadi 335 triliun rupiah. Bukannya makin transparan, data keracunan MBG pun masih ditutup rapat. Semua masih dipegang terpusat oleh Badan Gizi Nasional. Kapan ya publik dapat informasi transparan tentang MBG? Yakin MBG masih lanjut tanpa moratorium atau evaluasi? Sini kita kupas bareng. Indonesia sebenarnya telah memandatkan keterbukaan akses informasi bagi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Seharusnya masyarakat berhak tahu secara terbuka hasil penyelidikan epidemiologi keracunan terkait MBG, sumber kontaminasinya, dan tindak lanjut yang diambil pemerintah untuk mencegah terulangnya kasus keracunan. Apalagi ini bicara soal nyawa anak-anak loh, bukan sekedar statistik di atas kertas. Tapi sekarang, laporan kasus keracunan hanya diserahkan ke BGN. Publik nggak dikasih akses sama sekali. Parahnya lagi, data korban pun nggak sinkron. BGN bilang 6.000, Kemenkes 9.000, BPOM 9.000, JPPI 10.000. Padahal Indonesia pun sudah punya Perpres 1 Data sejak 2019 loh. Ini menunjukkan integrasi data masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Berdasarkan studi di Indonesian Institute mengenai MBG, merujuk teori keamanan pangan serta epidemiologi, pemerintah nggak boleh menoleransi ataupun menganggap remeh satu pun kasus keracunan. 0 kasus keracunan harus jadi target mutlak. Terus, apa yang harusnya dilakukan pemerintah dan masyarakat? Pertama, pemerintah harus berani buka data keracunan ke publik secara transparan. Moratorium sementara MBG pun harus berani dilakukan untuk audit program secara total dan libatkan masyarakat dalam prosesnya. Pastikan MBG nggak buru-buru ngejar target penerima besar dan justru abai dengan kualitas programnya. MBG harus berhenti dulu, supaya bisa dijalanin kembali dengan kesiapan matang, diprioritaskan bagi mereka yang membutuhkan, seperti pada daerah dengan status gizi buruk, angka kemiskinan ekstrem tinggi, serta indeks kerawanan pangan tinggi. Pastikan MBG punya payung hukum dulu, SOP, peta jalan, dan strategi pengukuran dampak yang jelas. Kita sebagai masyarakat sipil jangan berhenti bersuara. Yuk, dorong transparansi, reformasi tata kelola MBG demi lindungi anak-anak Indonesia. Pastikan uang negara benar-benar buat peningkatan gizi anak, bukan justru mengorbankan nyawa, bahkan memperdalam trauma korban. Gimana menurutmu terkait MBG ini? Dilanjutkan saja atau diberhentikan dulu ya? Sekarang giliranmu bersuara.